Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Rahmalia. Saya dari program studi ilmu tasawuf semester 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandenaran. Di sini saya akan memaparkan tentang larangan-larangan hadis dalam berbuat ria, takabur, sombong, dan dengki. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu seringkali mengalami berbagai emosi dan perilaku yang dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain dan hubungannya dengan Tuhan, seperti dengki, yaitu ketika seseorang merasa cemburu dan iri terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain, sehingga ia tidak mampu merasa senang atau mendukung mereka. Marah, yaitu ketika seseorang meledak-ledak dengan amarah yang tidak terkendali saat menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Takabur, yaitu ketika seseorang merasa lebih unggul daripada orang lain berdasarkan status sosial, kekayaan, atau keahlian yang dimiliki. Bahkan dia, yaitu ketika seseorang memberi bantuan agar mendapat pujian dari orang lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang marah. Marah dalam bahasa Arab yaitu al-ghadab, yang berarti kemarahan. Secara istilah, marah adalah reaksi emosional yang muncul ketika kita merasa terganggu, tidak puas, atau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Seringkali rasa marah yang dipendam menimbulkan tekanan psikis yang lebih berat. Rasa marah yang terus bergejolak akan menimbulkan suasana hati yang tidak nyaman, sensitif, dan tidak mengenakan. Pada umumnya, emosi marah pada manusia dikenali melalui perubahan raut muka seperti merah padam, nada suara berat, anggota badan bergetar, atau sedia menyerang. Tidak jarang pula, rasa marah dilampiaskan dengan cara yang negatif, seperti membanting barang, berteriak-teriak, dan melakukan tindakan kekerasan. Pada hakikatnya, Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada alasannya dan ada fungsinya. Begitupun marah. Marah bukanlah suatu dosa ketika kita dapat mengendalikan dan mengelola emosi marah dengan cara yang baik dan sesuai ajaran agama. Dalam Islam, marah dianggap sebagai ujian dari Allah untuk menguji kesabaran dan ketekunan seseorang. Bagaimana seseorang merespon marahnya dapat mencerminkan keimanan dan ketakwaannya. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak membiarkan marah mereka melalui batas dan mengarah pada perilaku negatif. Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran tentang pentingnya mengendalikan kemarahan dan menahan diri dari tindakan kekerasan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dengki. Kata dengki dalam bahasa Arab yaitu hasad, yang berarti mendorong untuk dengki atau iri hati. Dengki merupakan perasaan benci terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain, dengan mengharapkan supaya nikmat tersebut berpindah kepada tangannya maupun kehilangan nikmat tersebut. Dengki mengacu pada perasaan iri terhadap keberhasilan, kebahagiaan, atau nikmat yang diterima oleh orang lain. Seringkali dengki muncul akibat kelemahan iman dan kurangnya rasa syukur terhadap nikmat Allah. Setiap manusia sudah mempunyai benih-benih dengki dalam dirinya. Namun, ada yang bisa mencegah hatinya untuk bersikap dengki dan ada yang membiarkannya melakukan kedengkian. Dengki yang terburuk adalah menentang yang disertai usaha merampas kenikmatan seseorang dengan tindakan. Berbeda dengan al-ghibthah yang berarti iri dalam makna positif, yakni keinginan seseorang untuk mendapatkan nikmat sebagaimana yang dimiliki oleh orang lain tanpa diiringi dengan keinginan kenikmatan itu hilang dari orang lain. Keinginan tersebut juga tidak disertai dengan rasa benci. Sosial dengki dapat menciptakan permusuhan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat di antara individu atau kelompok. Ada beberapa cara untuk mengatasi dengki, yaitu dengan mengembangkan rasa syukur, yaitu menghargai nikmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Berbagi kebahagiaan mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Selanjutnya, memperbaiki diri, yaitu fokus pada pengembangan pribadi. Memanfaatkan potensi kita sendiri dan mencapai tujuan hidup yang baik. Yang terakhir, memperkuat iman dan hubungan dengan Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian takabur.
Apa sih itu takabur? Takabur secara bahasa yaitu sombong atau berusaha menampakkan keagungan diri. Secara istilah, takabur berarti sikap seseorang yang membangga-banggakan diri yang berakibat kepada penghinaan atau meremehkan orang lain, serta merasa tidak pantas untuk menerima kebenaran dari mereka. Orang yang takabur cenderung meremehkan dan menganggap rendah orang lain, merasa dirinya lebih unggul dalam segala hal. Munculnya takabur diakibatkan lemahnya iman dan kurangnya kesadaran akan keberdayaan manusia. Orang yang takabur seringkali terpaku pada diri sendiri, merasa bangga dengan pencapaian dan kelebihan yang dimiliki, baik dalam bidang keilmuan, kekayaan, keparasan, kekuatan, bahkan kedudukan. Sehingga dia lupa bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Bentuk ketakaburan dapat berupa takabur kepada Allah maupun takabur kepada manusia. Takabur kepada Allah yaitu seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah dan merasa dirinya adalah orang yang paling baik dalam melakukannya, sehingga memandang orang lain dengan penghinaan. Beberapa cara mengatasi takabur yaitu mempunyai kesadaran bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, mengembangkan sikap rendah hati dan mengakui bahwa kita tidak pantas untuk memamerkan kelebihan dan meremehkan orang lain. Yang ketiga, menghormati kebaikan dan kemampuan orang lain. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan Allah, memperdalam iman dan ketakwaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian riya. Bahasa riya berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya melihat. Secara istilah, riya adalah sikap menonjolkan diri sebagai seseorang yang taat dan patuh kepada Allah dengan melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan tidak berniat melakukannya semata karena Allah. Seseorang yang terjerat dalam riya seringkali terobsesi dengan citra dan penilaian dari manusia daripada fokus pada niat dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya memiliki dampak negatif baik pada diri sendiri maupun pada hubungan dengan Allah, yaitu riya dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pahala kepada orang yang berbuat riya. Riya dapat menghalangi bertambahnya iman karena perhatiannya berfokus pada pandangan dan penilaian orang lain. Riya juga bisa menyebabkan seseorang menjadi munafik, di mana mereka berpura-pura beribadah untuk mendapatkan pujian, sementara hati mereka tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa cara dalam mengatasi riya, yaitu yang pertama, memperbaiki niat dalam setiap amal ibadah, niat semata-mata mencari keridhaan Allah. Yang kedua, meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah melalui doa, zikir, dan ibadah lainnya. Yang ketiga, hindari memamerkan atau mengumbar kebaikan kepada orang lain. Yang keempat, meminta ampunan kepada Allah dan bertekad untuk meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Setelah mengetahui pengertian-pengertian dari marah, dengki, takabur, dan riya, perlu juga dikuatkan dengan hadis-hadis yang melarang hal-hal tercela tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan hadis tentang marah, yang artinya beliau bersabda, "Janganlah kamu marah." Laki-laki itu mengulangi kata-katanya. Beliau pun tetap bersabda, "Janganlah kamu marah." Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud la taghdab atau jangan marah maksudnya adalah jauhilah semua sebab-sebab yang membawa kepada kemarahan atau jangan melakukan sesuatu mengikuti dorongan kemarahan. Marah ialah ledakan di dalam jiwa yang akan menyebabkan berlakunya balas dendam. Muslim adalah seorang insan yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, lemah lembut, tidak menyakiti sesama manusia. Menahan kemarahan ketika orang lain melakukan kesalahan terhadap dirinya dan memanis muka dalam keadaan apapun. Inilah wasiat yang disarankan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang meminta nasihat darinya. Cara yang kedua yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya ketika ia marah." Hadis riwayat Bukhari.
Yang dimaksud kuat dalam hadis ini artinya kuat dalam arti moral, yaitu kesanggupan untuk melawan hawa nafsunya, mencegah dari berbuat kejahatan, serta menahan nafsu, menyerang banyak lawannya, dan mengalahkan kemauan yang diinginkan banyak orang. Hadis ini mengisyaratkan bahwa melawan nafsu itu lebih sukar daripada mengalahkan musuh. Selanjutnya yaitu hadis tentang larangan berbuat takabur, yang artinya Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Ada seseorang yang bertanya, bila mana seseorang ingin berpenampilan bagus dengan baju dan seadanya, apakah termasuk dari kesombongan? Beliau pun menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan cinta terhadap keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya tentang bahaya takabur atau sikap sombong. Sikap sombong menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran dan menghargai orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya lebih unggul dan menganggap remeh orang lain. Sikap sombong ini merupakan salah satu sifat yang menjauhkan seseorang dari surga. Takabur juga bisa menjadi penghalang dalam beribadah dan mencapai kesuksesan sejati. Sombong membuat seseorang merasa tidak membutuhkan bantuan Allah dan meremehkan pemberiannya. Selanjutnya hadis tentang larangan-larangan bersifat dengki, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah pun bersabda, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka. Itu, temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Di sini riya termasuk dalam kategori syirik kecil atau syirik khafi. Meskipun tidak setara dengan syirik besar atau syirik jali, riya tetap dianggap serius dalam agama Islam karena riya dapat merusak keikhlasan dalam ibadah. Riya adalah bentuk persekutuan atau membagi kesucian ibadah antara Allah dan selainnya. Dalam konteks riya, seseorang yang melakukan ibadah dengan niat mencari pujian atau pengakuan dari manusia telah menjadikan mereka sebagai mitra dalam ibadah. Islam penting untuk menjaga hati dari sifat-sifat negatif seperti takabur, marah, dengki, dan riya. Dengki dapat merusak hubungan sosial, marah dapat melahirkan konflik, takabur dapat menghancurkan rasa rendah hati, dan riya dapat menghilangkan kesungguhan dalam beribadah. Masing-masing sifat tersebut dapat merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Sebaliknya, Islam mendorong sikap rendah hati, kontrol diri, sukacita atas keberhasilan orang lain, dan keikhlasan dalam beribadah. Dengan menjaga hati dari sifat-sifat negatif tersebut, kita dapat memperoleh keberkahan, kedamaian, dan hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Pemaparan dari saya, banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.